015. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu ada Saya Andri Subianto, Anit 1A 025001. Sebelumnya Pak, kami ingin bertanya, sejak kapan tanaman hidroponik itu berdiri Pak? Atau Bapak bisa mengasih penjelasan sedikit tentang tanaman hidroponik? Hidroponik ini kan kalau asal muasalnya yaitu banyak orang yang memanfaatkan lahan kosong. Orang yang ingin bertani tapi tidak mempunyai lahan, maka berkreatiflah beliau-beliau itu menciptakan hidroponik untuk pemanfaatan lahan-lahan kosong seperti di halaman, di loteng, atau mungkin bagi para pelayan mungkin di kapal. Ceritanya guys. Ya. Jadi untuk selanjutnya boleh Pak kita nengok di sebelah sana untuk melihat tanamannya Pak? Boleh. Ini kalau boleh saya terangkan, dari awal kita membudidayakan atau berkebun cocok hidroponik itu diawali dengan kita menyemai. Menyemai itu kita medianya adalah menggunakan rock wool. Ini adalah rock wool. Rock wool itu sejenis jerami yang sudah sudah diolah sedemikian rupa sehingga dia bisa menyimpan air terlebih banyak ya. Nah, setelah kita memotong-motong rock wool itu, kemudian kita menanamkan biji-biji. Inilah, ini kurang lebih sudah 10 setelah semai. Ini namanya selada, yang selada ini impor dari Nederland, Belanda, yaitu pakai produk bejo dari Batavia. Kemudian setelah usia kurang lebih 10 hari, kemudian kita masukkan ke dalam paralon yang sudah kita lubang. Ini kalau ini sudah hampir usia 15 hari, nah ini 10 hari di sini. Usia 10 hari. Adapun media selain daripada kita rock wool tadi dan biji tadi, kita masukkan ke dalam neck pot. Ini namanya neck pot. Adapun cara menanamnya yaitu rock wool ini harus ada di atas permukaan air, jadi sehingga dia tidak merendam batang air. Nah, adapun media yang dipakaikan adalah air yang kita masukkan ke dalam tandon nutrisi namanya. Nah, pupuknya ini kita memakai pupuk organik dari Ademik namanya, yang kita ambil dari Bogor, Jawa Barat. Nah, adapun takaran daripada nutrisi Ademik itu perbandingannya adalah 5 mili. Inilah sampelnya. Ini namanya nutrisi hidroponik yang dicampurkan ke dalam air. Di dalam 5 air itu kita menggunakan 5 mili Ademik. Nah, adapun setelah kita tanamkan kurang lebih 40 hari, maka akan menghasilkan ini yang sudah siap panen. Selada ini namanya selada, dan nampak ini sangat subur sekali nih. Kalau untuk bandingannya, ini kurang lebih netonya di sekitaran 1 ton. Dan selanjutnya mungkin setelah kita memanen hidroponik ini, kemudian kita pasarkan. Tetapi kalau kami ini tidak memasarkan ke pasar tradisional, karena kalau mengikuti pasar tradisional itu kita tidak menghasilkan lah ya, artinya dalam kurang keberuntungannya karena modalnya awalnya sangat besar. Adapun kami menjual dari per kilonya itu Rp40.000 sampai di situ. Kalau ada yang ditanyakan lagi,
tadi kan kita sudah dijelaskan oleh Bapak Bapak Abdul tentang pengertian tanaman hidroponik. Terus Pak, saya ingin bertanya lagi, berapa sih Pak hasil jualnya gitu Pak tanaman ini selada air? Selada ini kami jual di bukan pengepul ya, setiap orang yang datang itu 40.000 per kilo. 40.000 per kilo. Nah, misalkan lagi usia berapa tadi selada itu akan dipanen Pak? 40 hari. 40 hari. Ya, dari mulai semai sampai ke produk itu sekitar 40 hari. Baik Pak, ini kalau misalnya Bapak sekali nanam ini, lubang ini ada berapa ya Pak? Kami kalau lubang ini setiap satu kalau ini ini kira-kira sekarang ini yang ada total dari greenhouse yang ada itu kurang lebih 4.000 lubang. 4.000 lubang. Sebelumnya kira-kira pemberian pupuk itu berapa kali dalam sebulan nih Pak? Kalau pemberian pupuk itu sebetulnya tidak terpatok karena kita mengecek yang air tandon itu kita cek, kalau memang pupuk itu kurang kita tambahin nutrisinya lagi. Ya, berarti kan kurang lebih di dalam seminggu sekali kita tambahkan nutrisi. Kak, pertanyaan berikutnya, di sini kan ada termasuk biotik dan abiotik kan Pak. Nah, untuk biotiknya sendiri kan tadi kan ada ikan. Nah, Ya. ikan tuh berfungsi untuk pupuk atau apa Pak? Oh. Kotoran ikannya itu Pak. Jadi kalau pupuk itu, kalau ikan itu di atasnya instalasi hidroponik itu, di bawahnya itu kolam. Jadi kita bikinkan meja lah sebetulnya, itu memanfaatkan meja daripada kita memakai ini modal terlalu besar juga pakai besi ini, kita bikinlah kolam. Dan kolam itu adalah fungsinya sebagai meja media paralon itu. Adapun di dalamnya itu kami tanamkan namanya ikan gurami, dan ikan gurami itu adalah menanam, dan apabila kita mempunyai sisa-sisa sayur itu kita tidak buang, kita masukkan ke dalam kolam dan dimakan oleh ikan. Jadi kolam ikan itu memang tidak digunakan untuk nutrisi tanaman hidroponik. Kesannya karena kurang bagus, walaupun banyak yang mengatakan demikian itu bohong. Nah, Pak tadi kan untuk mengecek apakah nutrisi dalam airnya kurang itu dengan alat apa ya? Oh iya, baik. Tadi ada namanya yang disebut dengan TDS meter. Yang namanya TDS meter. TDS meter itu adalah alat untuk mengecek berapa kandungan nutrisi yang ada di dalam air itu. Sementara kalau selada itu kalau sudah umur yang dewasa ini di sekisaran 900 sampai 1200 ppm. Ini contohnya kayak gini. Ini kan 0. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam nutrisi sini, pasti dia akan keluar hasilnya ini 1460. Ini untuk selada yang usia sudah mendekati panen. Nah, sebelumnya tadi kan Bapak telah menjawab pertanyaan dari kami, Pak. Kami juga ingin tahu kendalanya tuh apa gitu, Pak? Kendala hidroponik itu kalau penyakit terutama. Nah, penyakit hidroponik itu pertama adalah yang disebut dengan kena jamur trichoderma. Jamur trichoderma itu yang menyerang tanaman yang dia berbentuknya bintik kayak gini. Ini kalau sudah merembet sekian banyak, ini akan mati. Ini kendalanya. Yang kedua, busuk akar. Jadi busuk akar itu dia tidak mau tumbuh dan dia coklat. Nah, ini kendala bagi saya. Nih, jadi sebetulnya kami pun harus banyak belajar lagi. Makanya dari perguruan-perguruan dari pertanian yang bisa turun ke sini ngasih pelajaran kepada kita, kami pun membutuhkan sebetulnya ilmu-ilmu dari beliau. Itulah kendalanya. Yang disebut trichoderma itu bercak-bercak yang ada di daun ini berbahaya, jadi bisa menjadi hitam dan akan menjadi kering dia nanti. Itu kendalanya yang pertama di tanaman ini. Yang kedua,
kendala yang kedua adalah ketika lampu mati. Karena kita kan 24 jam itu memakai pompa celup namanya ini. Dan kita masukkan ke dalam ini dan nanti kita masukkan ke dalam paralon. Inilah fungsinya. Jadi ketika PLN atau lampu itu mati, maka otomatis tanaman pun akan layu. Kalau lebih dari 2 jam kita tidak siram atau kita gunakan listrik tambahan seperti genset atau tenaga surya, itu nanti akan layu dan mengakibatkan nanti akar itu menjadi busuk karena dia stres, panas. Kalau tadi kan sudah dikali nih Pak. Kalau sukanya itu apa dengan menanam hidroponik ini? Sukanya kita adalah tekun. Pertama kita tekun, kemudian sambil berpikir betapa mulianya ciptaan Tuhan, yang tanaman yang ada di atas air saja. Kemudian sukanya lagi ya otomatis kalau banyak konsumen yang datang, kami pun merasa senang. Itu sukanya. Jadi kalau sukanya, banyak sukanya lah daripada susahnya. Karena kalau memikirkan susah itu memang tidak ada ujung-ujungnya. Kita dibikin senang aja lah. Kapan ya Bapak mendirikan hidroponik ini? GH Abi Hidroponik ini berdiri dari ketika musimnya COVID 2019. Jadi dari situlah awalnya orang sibuk dengan membuat bonsai. Waktu itu sedang sibuk-sibuknya membuat bonsai, kami cobalah yang ada manfaatnya itu belajar hidroponik. Itu awalnya dari kami belajar sekedar hobi. Setelah hobi kita tersalurkan dan bertambah banyak. Nah kalau hobi tidak bisa menghasilkan cuan, ya kita ya rugi dan percuma saja. Jadi segala sesuatu kalau sudah hobi pasti larinya kepada cuan. Nah, itulah yang harus kita. Dari Bupati sudah 2 kali. Kemudian dari Pangdam Siliwangi, ya, dari pusat itu sudah datang ke sini diikutkan lomba nasional. Nah itu cuma mendapatkan sekian besar dan kami pun gugur. Setelah itu kami diikutkan lomba lagi tingkat nasional lagi oleh BRI Sungai Bahar. Itu pengalaman kami. Jadi itulah kebanggaan kami. Jadi kalau hasilnya itu ya gali lubang tutup lubang lah, sekarang dapat ya cukup untuk jajan anak dalam. Sebelumnya terima kasih Bapak DH Abi Hidroponik Desa Sungai Bahar, Hari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, karena telah menyempatkan waktunya untuk kami meneliti tanaman hidroponik. Juga kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Unja Jambi yang telah berkunjung di GH Abi Hidroponik di Sungai Bahar ini. Mudah-mudahan sedikit yang kami berikan kepada adik-adik sekalian dapat menjadi ilmu tambahan. Siapa tahu Anda besok pun ada yang menjadi petani, dan petani pun tidak usah kita repot-repot penjangkul, cukup memakai dasi, memakai celana panjang, pakai sepatu, kita tidak berkotor-kotoran. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua, dan tentunya dari kami bila mana di dalam menerangkan kami karena kurangnya terbatasnya ilmu kami di dalam menyampaikan hal hidroponik yang kami